giginya sudah sakit nih, bilang. Kenapa? Karena nggak perlu teriak. Alamnya itu beda dengan alam kita. Kalau alam dunia kita harus teriak biar yang di belakang dengar. Tapi kalau alam kubur, antum lewat sunnah salam, jangan nggak salam lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Cukup. Kalau bisa lebih panjang bagus. Jangan lewat kuburan yang muslim kecuali salam. Dan salam nggak perlu teriak. Mereka dengar semua yang dari ujung ke ujung. Apalagi nanti mahsyar, kok dengeran? Jadi nama antum disebut itu di depan triliunan orang nanti di hari kiamat. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum dan asma'i abai. Berikan panggilan yang jelek, yang buruk. Maka kita jangan suka memanggil orang dengan panggilan jelek. Karena hadis tadi Allah Rasul bilang ahsinu asma'akum. Perbaiki, baguskan nama kalian. Maksudnya apa? Biar dipanggilnya bagus. Maka jangan suka manggil dengan panggilan yang buruk. Apalagi pakai panggilan kecacatan tubuh, haram. Gak boleh manggil dengan cacat tubuh, walaupun bercanda, itu bukan bercanda. Allah marah, Rasulullah nggak suka orang bercanda dengan menyebut cacat tubuhnya. Pendek, terus apa lagi? Jangkung, terus apa lagi? Hitam, putih, terus apa lagi? Pesek, mancung, apa lagi? Nah, panggilan-panggilan begitu nggak boleh. Itu termasuk wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud. Siapa yang enggak bertobat, enggak berhenti terus manggilnya begitu, fa ulaika humud zalimun, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini kalau orang yang zalim Allah paling enggak suka sama orang yang zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalam. Itu hadis kursi Bukhari Muslim. Awas berlaku dolim. Salah satu dolim manggil temannya dengan panggilan yang keburukan, nggak boleh ya. Panggil yang bagus. Itu Rasulullah SAW. Bahkan kalau ada yang namanya jelek, panggilnya bagus. Rasulullah kan sering kita ceritakan. Siapa? Abdul Syams yang kemarin disebutin sama guru kita, siapa? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Itu aslinya namanya Abdul Syams, hamba matahari, jelek namanya, diganti sama Rasul Abdurrahman, pendapat yang lebih kuat. Kemudian ada huzun. Huzun itu artinya sedih, nggak bagus. Sedih, namanya huzun. Akhirnya diganti sama Nabi Sahal. Pernah dengar hadis apa? Sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad al-Ansari. Sahal bin Sa'ad al-Ansari asli namanya huzun, sedih, diganti Sahal, gampang. Itu Rasulullah yang jelek diganti. Ada perempuan namanya Asiyah, ahli maksiat, diubah sama Nabi menjadi Jamilah. Jadi Rasulullah kalau ada yang nama buruk diganti. Antum kalau nama baik diganti buruk, berarti antum bertentangan dengan Nabi. Berarti antum cintanya sama Nabi perlu dipertanyakan. Ngaku cinta sama Nabi, namanya baik diganti buruk. Namanya bagus dipanggilnya buruk, berarti antum kalau cinta sama Nabi pasti kita berusaha apa? Mengikuti. Ya, sering kita dengar tuh kan, law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dan juga apa? Dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mahabbah harus ittiba. Maka disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Berarti mahabbah itu harus ada ittiba. Maka kalau ada orang namanya bagus kita panggil jelek, berarti antum bertentangan dengan Nabi. Nabi orang jelek namanya diganti menjadi bagus. Kelihatannya sepele asal, cuman panggilan doang, iseng, bukan iseng. Tapi kalau bertentangan dengan Rasul, itu menjadi sebab Rasulullah SAW nggak membalas cinta kita. Kita teriak-teriak cinta, Nabi nggak cinta, malu kita. Kenapa?
karena kita tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hikmah yang ketiga. Jadi baguskan nama dan baguskan panggilan. Bahkan kalau ada yang namanya gak bagus, panggil dengan panggilan yang bagus. Mungkin orang tuanya dulu nggak ngerti, kasih namanya nggak bagus. Kata nama nggak bagus itu bisa berarti kemusyrikan, artinya musyrik. Kayak siapa Abdul Syamsin tadi, itu kan musyrik. Atau maknanya jelek, artinya kurang bagus. Atau punya sejarah kurang bagus. Firaun kan nggak bagus sejarahnya. Emang sih keren aja anak saya, nanti kalau saya punya anak saya kasih nama apa? Firaun. Itu nama sejarahnya jelek. Atau mungkin Korun biar kaya. Apaan Korun kaya? Kaya air ditelan bumi. Firaun memang raja tapi ditelan laut. Jadi